A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah dan yang kita muliakan bersama, khususnya nih guru saya nih Ibu Hajah Sunnah. Masya Allah ya, beliau nih jangan lebih tua saya, nampak mukanya ya. Boros saya nih kan, karena pada bosak banyak pikirkan lagi kan. Abu Sunnah nih kayak gini ya dah, Masya Allah. Itulah kelebihan guru. Sama gak anak-anak murid saya juga gitu. Kadang-kadang dia bilang, ibu kok kayak gini ya dari kami kecil dulu. Nah itu pemandangannya dah. Hakikatnya memang umur kita pun udah banyak ya. Kemudian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, ketua pengajian, dua kelompok pengajian. Yang pertama pengajian Baitul Amanah, yang kedua Al-Mahabbah. Naam, Al-Mahabbah, betul Bu ya? Naam, Masya Allah. Dan juga ini ada undangan dari pengajian Akhwatul Muslimah, yaitu Ibu Hajah Ramlah ya. Saya ucapkan terima kasih wasilah dari sahabat saya, jamaah saya ya, Ibu Neneng atau Ibu Rosita Ningsih ya, yang undang saya karena beliau insya Allah sering bertemu satu pengajian di Akhwatul Muslimah dan juga beberapa kegiatan bersama. Terima kasih ya Ibu Neneng. Mana Bu Neneng tadi? Sibuk. Oh iya. Ayo Bu Syarum. Nah, selamat datang juga nih Bu Syarum nih. Juga satu di Harunia ya, beliau di SD Harunia Bu Syarum ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan bika. Yang saya muliakan semuanya, yang saya cintai, saya banggakan ya, saudara-saudara saya, saudara-saudari saya yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kedua anggota atau jamaah dua pengajian, wabil khusus sahibul bait Ibu Hajah Suwarni, Masya Allah, mudah-mudahan bertambahlah keberkahan rumah beliau ini ya, dengan kehadiran orang-orang salehah ini. Masya Allah, wanita-wanita salehah membaca Al-Quran, menghatamkan Quran dengan wajah yang penuh gembira karena banyak zikrullah, banyak membaca Al-Quran. Insya Allah juga banyak amal-amal soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Jadi itulah kelebihan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Dia selalu memiliki semangat yang lebih dibandingkan dengan ibu-ibu yang di luar, yang tidak majelis taklim, karena dia rajin mengisi batinnya. Kita mengisi jasad kita, tidak pernah lupa. Kalau kita haus pasti kita minum. Kalau kita lapar pasti kita makan. Kalau tidak ada duit pasti kita cari. Sangka saya nggak mau tadi. Pasti cari, minta atau ikhtiar ya. Nah, tapi masalah ruh ini, masalah batin ini banyak orang lupa. Orang kadang-kadang menganggap tidak perlu menuntut ilmu, betul tak Bu? Orang kadang-kadang menganggap tidak perlu majelis taklim. Orang kadang menganggap tidak perlu sekolah. Padahal sekolah zaman anak-anak kita. Kalau kita sekarang ini sekolah kita ya majelis taklim. Jadi beruntunglah orang-orang yang rajin ke majelis taklim, mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, insya Allah Allah akan naikkan derajatnya. Allahu Akbar. Ya, karena dia termasuk kategori penuntut ilmu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman plus berilmu, yaitu dia sering
entahlah dia paham, entahlah tidak paham, tapi dia punya semangat untuk mencari sesuatu pengertian-pengertian baru. Karena dia tidak sekolah lagi, karena dia tidak kuliah lagi, maka tempat dia menuntut ilmu adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Jadi insya Allah derajat ibu-ibu ini, insya Allah bersama saya, bersama orang-orang yang di luar yang rajin dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, insya Allah akan dimuliakan Allah. Karena itu adalah janji Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan kalau kita mati, kalau kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu, karena kita tadi udah pasangnya lillahi ta'ala, maka matinya kita itu adalah syahid fisabilillah ibu-ibu. Kita takut dengan darah, kita takut dengan mesiu, kita takut dengan bom. Ibu berani ke bom, Bu? Sama lah Bu, dengan dengar orang bunyi meriam ya, pelapung kita tidak terkejut kan, lata-lata kan. Apalagi kalau kita di medan tempur. Tapi Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Dia tahu ada peruntukan bagi orang-orang yang suka terkejut, bagi orang-orang yang suka takut. Medan jihad juga, yaitu medan jihad dalam ilmu. Apakah dia penuntut ilmu, penyebar ilmu ya, orang-orang yang menggemar yang terhadap berjihad di jalan Allah, itu termasuk adalah talabul ilmi, menuntut ilmu ya. Paham tak paham, insya Allah pahalanya tetap dapat, dan kita juga berusaha berjuang untuk paham. Betul Bu? Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan halal bihalal yang berbahagia ini, pertama dari sisi pertama dalil dulu ya. Dari halal bihalal ini adanya di Indonesia saja. Pernah ditanya, Bu, waktu Ibu naik haji atau umrah ada ndak halal bihalal di Arab Saudi? Nggak ada ya. Itulah orang Indonesia, penuh dengan kreatif ya, kreatif, banyak ide. Nah, berbicara masalah sejarah, nanti akan saya jelaskan. Pertama sejarah, dalil ya, kemudian kemanfaatan dari halal bihalal atau silaturahim. Kita ke dalil dulu Bu ya. Dalilnya di dalam dalil secara umum nih, bukan dalil secara khusus. Dalil secara khusus halal bihalal itu tidak ada. Misalnya, hei manusia, hai orang-orang beriman, adakanlah halal bihalal. Ada nggak tuh Bu? Tidak ada. Semacam dalil puasa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, laksanakanlah atau diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, itu menjadi dalil kita puasa. Sedangkan halal bihalal secara khas, secara khusus tidak ada dalilnya. Tetapi itulah kepiawaian, itulah keahlian ulama-ulama bisa mengambil inti-inti makna-makna hikmah-hikmah dari ayat-ayat Quran itu, bisa ditransformasikan, bisa diterjemahkan, bisa dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk. Nah, kalau di dalam beberapa ayat, misalnya saja ada di dalam surah Ali Imran 112 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimudillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah mengatakan akan kami timpakan bencana kepada siapapun dimanapun kamu berada, kecuali dua kelompok yang tidak akan ditimpakan bencana, yaitu satu, orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maksudnya dia berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah. Dia sholat, perintah Allah apa dia Bu? Satu, sholat, puasa, zakat, haji, apa lagi Bu? Sedekah dan lain-lain ya, banyak sekali ya. Nah, perintah Allah itu secara vertikalnya yang Ibu sebutkan tadi. Kalau secara horizontal, jadi inti agama Islam ini kan dua Bu. Satu, hablum minallah, yang orang sebut dengan hubungan vertikal, lurus, garis vertikal lurus. Yang kedua, hablum minannas, sesama manusia. Kalau kita lihat ada orang yang sibuk beribadah, tidak mau diganggu. Dia sholat, tidak henti-hentinya. Bagus nggak Bu? Bagus. Dia kemudian di sela-selanya dia berzikir, tidak lupa dia sholat sunnah rawatib tidak pernah tinggal, kemudian duha dia tak pernah tinggal, tahajud dia tak pernah tinggal, sholat tobat, sholat hajat, semua sholat yang diperintahkan oleh Allah itu dia kerjakan. Alhamdulillah. Ada juga kelompok kedua, orang membangun hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini banyak Bu, kaum ateis, kaum yang tidak dekat agama. Dia bilang gini, gua nggak sholat, gua tidak puasa, tapi gua baik dengan kucing. Tapi gua baik dengan anjing, gua baik dengan sesama manusia. Betul nggak Bu? Betul.
Salah Bu. Jadi perbuatan baik dengan binatang kepada manusia itu memang betul, tetapi wajib didasari oleh keimanan kepada Allah. Jadi hablum minallahnya dulu yang diutamakan, baru dia melahirkan hablum minan nas. Itu untungnya kita orang beriman itu. Jadi selalu dua. Jadi orang yang tidak akan ditimpakan bala bencana, ya. Bala bencana itu adalah orang yang menjaga Allah, menjaga hubungan vertikalnya. Tafadhal, ahlan wa sahlan. Menjaga hubungannya dengan Allah, ya, menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang udah bagus takwanya kepada Allah, alhamdulillah, tinggal ditambah dikit hablum minan nas. Ibu, apa hubungan hablum minan nas yang sudah kita bangun? Misalnya, satu, ya silaturahmi. Contohnya hari ini, masya Allah ya. Karena di hari ini kita udah bertekad bersama ibu-ibu dalam grupnya sudah banyak berbincang untuk bertemu. Rindu ke Bu? Lama tak ketemu Bu? Rindu udah lama tak pengajian Bu? Saya Bu sering sakit kalau lama tak pengajian Bu. Jadi saya nih obat sakitnya adalah pengajian, ceramah, majlis taklim. Kalau saya terlalu lama libur biasa tuh macam-macam demam ke demam. Saya ingat kalau saya aktif ngajar di sekolah, aktif di pengajian, jarang saya sakit Bu. Tapi kalau musim liburnya panjang, itu mulai demam lah, batuk pilek lah, sakit pinggang lah, macam-macam, sakit kepala gitu ya. Jadi ini, tapi bagi orang-orang beda-beda. Itu bagi ibu yang ahli majlis taklim itu memang fresh, memang hiburan, memang surga, taman-taman surga, betul Bu? Karena di sini ada rahmat Allah turun, karena di sini ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, karena di sini ada kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita. Maka inilah dia salah satu contohnya hablum minan nas. Tapi Bu, janganlah pula ibu begitu sayangnya, begitu kasihnya, buntat cinta kasih dengan teman-teman, tapi di rumah ibu kelahi dengan suami dan anak-anak. Ini kurang bagus ya. Jadi alhamdulillah dengan keluarga pengajian kita bagus, saling tolong menolong, kasih sayang. Ini memang ujian Bu. Kalau kawan-kawan pengajian tuh tak pernah nyakitin hati Bu, kata ibu nih kan. Tapi kok suami saya tuh Bu, ya Allah Bu setiap hari bikin masalah. Kata ada seseorang konsultasi atau seorang ini ya. Ya itulah ujian. Maka galilah ilmu di majelis taklim. Itu ilmunya itu diterapkan untuk suami. Apa? Yaitu misalnya suami kita itu Bu pantang diperintah, betul Bu? Jangan-jangan ada banyak yang tak ada suami nih Bu ya. Iya nih Bu. Banyak janda. Oh itulah Bu tapi tidak apa nanti disampaikan ke anak-anak ya. Emang Bu penelitian menunjukkan Bu, ternyata yang paling panjang umurnya nih kalau kita bicara agama itu kan udah takdir, tapi diteliti orang Bu, yang paling panjang umurnya ini perempuan Bu. Jadi biarpun laki-laki itu kekar, gagah perkasa, hebat, kuat, tapi ternyata faktanya umurnya pendek-pendek Bu, betul lah Bu? Coba ibu lihat di dekat-dekat rumah, di kampung, di gang atau itu banyak duda atau banyak janda Bu? Banyak janda. Jadi benar pula orang meneliti Bu. Jadi apalah sebabnya kenapa para suami cepat dipanggil oleh Allah. Cobaan. Karena Bu, ya salah satu sebabnya ibu-ibu ini kita perempuan nih, jangan pulang pasti Bu, ini hanya penelitian dan sebagian besar. Nanti kalau ibu temukan ada perempuan mati duluan, nah itu bisa jadi karena sel darah perempuan itu lebih kuat dari sel darah laki-laki. Itu penelitian Bu ya Mia. Yang kedua, perempuan bisa menghadapi berbagai persoalan yang macam-macam. Macam ibu nih kan, di rumah ngurus suami, ngurus anak, di luar ngurus pengajian, macam-macam belajar nih. Masya Allah paling sibuk ngurus pengajian ya. Kadang-kadang juga pandai juga ibu-ibu nih berdagang, betul? Kalau bapak-bapak tidak bisa, kalau dia bedagangnya. Tak ada irau dia nak pengajian, tak ada irau dia nak macam-macam ya. Jadi dia kalau satu atau paling-paling bisa dua.
Kalau perempuan bisa 5 sekaligus, Bu. Betul. Kak Ros Ini paling saya Kak Ros. ah, Oh, Kak Ros. ini bukan ngade-ngade, ini penelitian ya. Nah, jadi bisa nyambil. Jadi dia misalnya dia beranak di rumah, dia sambil goreng ikan, sambil ngidupkan mesin cuci, sambil dia nguapkan anak, sambil dia selawat, HP dia bunyi gak? Sambil ngapal-ngapalkan pelajaran. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi biarpun perempuan ini adalah dikatakan makhluk lemah, tapi di sisi lain dia juga adalah makhluk yang sangat kuat. Buktinya dia kuat menghadapi berbagai macam masalah. Dia pun diberikan Allah umur yang panjang kebanyakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah umur yang panjang ya Bu ya. Tapi panjang bukan sembarang panjang. Panjang yang banyak amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah ya. Jadi itu juga mungkin kita banyak silaturahim, banyak pengajian, itu buat kita happy, sehingga juga berpengaruh kepada batin kita, berpengaruh juga pada fisik kita ya. Jadi sekali lagi ini adalah medan atau tempat kita menuntut ilmu, membuat para perempuan, orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu menjadi bahagia, happy, walaupun dari segi keuangan mungkin tidak terlalu banyak, tapi uang yang banyak tidak memang menjamin kita bahagia, betul Bu? Nah, memang kalau banyak uang bisa beli apa-apa, tapi kebahagiaan itu banyak hal bisa diberikan Allah melalui jalan yang macam-macam. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau bicara pertama sejarah tadi dalil udah ya, sedikit lagi ya. Sejarah bahwa halal bihalal ini tadi hanya ada di Indonesia. Pada tahun 1948 ya, itu Bung Karno berkonsultasi dengan para ulama. Indonesia ini baru-baru merdeka, berarti kalau tahun 48 baru 3 tahun Ibu ya. Banyak masalah. Kalau sekarang ada masalah nggak Indonesia Bu? Makin banyak. Makin kompleks hasil selesai. Itulah dia tanda-tanda hidup Bu. Kalau tak ada masalah itu, tak hidup, kita mati ya. Tanda masih hidup banyak masalah. Jadi banyak konflik-konflik negara waktu itu Bu. Jadi berkonsultasilah Bung Karno dengan ulama-ulama, terutama ulama-ulama kalangan NU. Ya bagaimana cara mengakrabkan negara, warga-warga negara, organisasi-organisasi negara yang ada, ya ada masyuminya, ya kalau negara kita ini terbelah gini aja Bu, ada kelompok agamis, ada kelompok kelompok nasionalis, betul Bu? Yang bahaya nih kelompok komunis. Ibu dukung yang mana Bu? Agamis, nasionalis, komunis? Agamis lah. Gitu Bu ya. Kita dukung yang agamis, karena dengan agama juga memerintahkan kita mencintai negara, betul Bu? Jadi betapa banyaknya syuhada-syuhada yang meninggal, yang wafat itu dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia. Dasarnya mereka adalah keimanan kepada Allah. Kalau dia mati dia tidak takut, karena matinya adalah mati syahid. Nah tapi mereka ini berkonflik, maka hasil dari konsultasi Bung Karno, namanya Kiai Haji Abdul Wahab dari kalangan NU, itu memberikan usulan supaya mengadakan halal bihalal. Diundanglah organisasi-organisasi nasionalis maupun agamis, Anda tahu lain komunis tuh Bu. Komunis ini ada terus Bu, nampaknya tak ada tapi ada. Dia disebut bahaya laten. Ada terus Bu. Kalau yang udah anti Tuhan, anti agama, tak percaya akhirat, benci dengan ulama, itu adalah ciri-ciri komunis. Orang bilang PKI tak ada, benar. Partai komunis sudah tidak ada, tetapi ideologi komunis itu tetap ada. Ideologi ini tidak bisa mati Bu, tetap ada. Nanti ada aja orang-orang yang cocok dengan ideologi itu. Maka lewat pengajian ini, lewat majelis taklim ini Bu, organisasi-organisasi keagamaan, kita membentengi diri dan keluarga kita dari bahaya laten komunis ya. Nanti mereka pintar sekali Bu, sehingga anak-anak muda banyak yang terikut, yang anti agama, yang tadi bilang aku berbuat baik dengan kucing, aku berbuat baik dengan anjing, aku berbuat dengan manusia, tapi aku tidak perlu sholat. Berarti dia tuh tak perlu agama, tak perlu Allah, dia anti agama itu. Jadi itu tidak terlalu nampak, dia menyusup ke alam-alam pikiran
yang masuk kepada generasi muda. Ini yang harus kita waspadai. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya masuk ke masalah hikmah dari halal bihalal. Nah, tadi beberapa sudah saya jelaskan dengan halal bihalal itu alhamdulillah unsur-unsur baik kelompok-kelompok agamis dan nasionalis itu dapat berbaikan. Nah, untuk kita apa? Itu juga kita alhamdulillah baik kita ini antara 2 pengajian, 3 pengajian, 4 pengajian, 5 pengajian itu kita bersaudara semua, Bu. Kita boleh berlomba, tapi kita tidak boleh saling mencaci, betul, Bu? Kalau berlomba, pengajian si anak tuh bagus ngajinya, ayolah kita semangat ngaji, boleh nggak kayak gitu, Bu? Boleh, itu namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Pengajian situ seagama cantik. Itu boleh enggak, Bu? Boleh, Bu. Kalau ada rezekinya ya. Sekarang kerudung tak agak mahal. Bayar berapa sekarang kerudung nih? 50. Tapi jangan tiap bulan. Marah suami kita, marah anak kita, malah minta duit aja untuk kerudung. Mungkin setahun sekali, setahun. Lama. Gitu ya. Boleh. Baju, Bu. Baju enggak usah ganti-ganti amat, Bu. Ngapa? Baju tertutup oleh kerudung. Nah, kalau kerudung saya sarankan boleh lah. Nanti kalau kita jangan, Bu, jangan belanja pakai kerudung itu ya toh, jangan deh. Kasihan, Bu, para pedagang, Bu. Mati ekonomi Indonesia. Kalau pengajian diajarkan bakhil, kalau pengajian diajarkan jangan belanja. Rupanya berbelanja itu bisa menggerakkan ekonomi. Jadi kita nih disuruh tengah-tengah jangan boros, jangan bakhil, jangan belanja tiap bulan, atau jangan pada belanja dipegang ya duit, ditabung ya duit. Ujung-ujungnya duit kita untuk beli obat. Jadi makan nyaman tidak mau, ya pakaian bagus tidak mau, ujung-ujung makan obat. Jadi sedang-sedang saja. Jadi ya jadi berbelanja, berhemat, bersedekah, belanja, berhemat, bersedekah, begitulah, Bu ya. Jadi uang kita itu menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi itulah. Kemudian melalui halal bihalal mungkin ada sak-sak hati kita dengan kawan. Tapi insya Allah, Bu, kalau Ibu ini ahli Quran, ahli ilmu, kalau Ibu sakit hati itu biasanya tidak bertahan lama. Betul dah, Bu? Ada enggak yang sakit hati nyimpan sampai setahun sini, Bu? Jangan, Bu, bahaya. Bahaya. Nanti Ibu kena penyakit batin, Ibu kena penyakit liver, Ibu kena penyakit macam-macam. Kanker. Tumor. Ya. Jadi kalau ada orang salah dengan kita, malam-malam kita bilangkan, wahai Allah, saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan sahabat saya, suami saya, anak-anak saya maafkan ya Allah. Ya, mudah-mudahan juga Kau berikan aku kemaafan atas segala kesalahanku. Kalau kita yang merasa bersalah, tapi aneh orang Ibu, dia menyangka orang yang bersalah dengan dia. Dia tidak tahu rupanya dia yang banyak salah. Ini terlalu overconfidence, terlalu percaya diri, terlalu merasa diri dia tak pernah salah ya. Nah, itulah pentingnya kita tadi bersalam-salaman, berikhlas-ikhlasan, berhalal bihalal. Tidak ada masalah, maafkan. Tapi tidak perlu juga, karena kita di tengah tadi ada cerita kawan saya nih, Bu, tidak boleh ketemu orang. Maaf ya, ketemu lagi. Maaf ya. Siapa dia ketemu? Minta maaf. Saya bilang, tapi udah meninggal dah orangnya. Bagus gak sih? Mungkin dia udah bersih. Saya bilang, Ibu ini tak pernah salah dengan saya. Apa yang nak saya maafkan? Jadi penempatan, Bu ya. Nah, terlalu sering minta maaf kalau memang ada salah. Kalau enggak ada, enggak perlu juga ya. Ini misalnya momen halal, tepat enggak minta maaf? Tepat. Habis sholat sebagai ijtihad, walaupun yang mengatakan enggak perlu salam-salaman, tapi menurut saya bagus juga. Kok tadi ada tengkar-tengkar, habis sholat salaman kan jadi plong ya. Nah, boleh ya, momen-momen misalnya silaturahim lebaran, boleh salam-salaman? Boleh ya. Nah, itu kita melapangkan jiwa. Ini kaitan dengan hablum minan nas ya. Kemudian kalaupun ibu
ibu tidak mampu terlalu banyak menyambung silaturahim, waktunya tidak banyak, kesempatan tidak ada, kemudian juga kesibukan begitu banyak, paling tidak kita jangan sekali-kali suka memutus silaturahim. Itu haram, Bu, ya. Haram memutus silaturahim. Mengajuk dengan kawan sikit keluar grup, ya kan? Mengajuk dengan kawan keluar pengajian. Mengajuk dengan kawan macam-macam, ya. Lalu tidak mau ketemu lagi, tidak boleh. Tapi memang aneh pula orang-orang makin banyak umur nih kena penyakit suka mengajuk. Pandai-pandai lah ibu ngobat ya. Rasanya nak mengaju, ya ibu bawa zikir, Bu. Ya, bawa zikir aja sehingga rasa mengaju itu bisa hilang, ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mau ada dialog, Bu? Kalau mau ada dialog boleh 1 atau 2 pertanyaan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya, jadi yang di belakang tadi kasih kode gak? Bukan? Nah, kode waktu kita, bukan? Saya kira ngasih kode kelamaan. Nah, itu Bu ya. Jadi manfaat silaturahim itu dalam rangka menjaga jangan sampai bala bencana Allah turun kepada kita. Karena agama kita itu menegaskan kesimpulan Ibu ya, 2 hal, yaitu hablum minallah, ya, hablum minan nas. Hablum minallah kita jaga terus, yaitu dengan perintah-perintah wajibnya. Ya, kalau masih ada yang belum, misalnya belum haji, belum umrah, ibu pasang aja niat baik-baik. Ya, itu kan ada syaratnya, syarat mampu. Tapi ibu mohon pada Allah, nanti kalau Allah kabulkan, alhamdulillah. Kalaupun kita wafat belum melaksanakan, tapi kita sudah pernah ada niat dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kan termasuk ibadah yang mahal. Kalau sholat ada nggak modalnya? Ada modal duit nggak di sholat? Cuma modal wudhu, modal kemauan. Kalaulah ibadah-ibadah hubungan vertikal yang mahal kita tak mampu, perbanyaklah hubungan-hubungan vertikal yang gratis, ya. Seperti tadi sholat, seperti senyum pakai modal enggak? Senyum, ya. Jadi senyum, Bu, jadi cerah. Senyum itu sedekah. Silaturahim, ya. Apa misalnya tadi ada acara nih. Nih tetangga depan nih. Nah, itu nanti kasih sebutik 2 butik. Misalnya, ya. Kadang-kadang tetangga tuh kita kan juga jadi tetangga. Misalnya sebelah rumah degom. Kita pun misalnya makanan tuh ada, duit pun ada, tapi ada penasaran. Seandainya orang ngasih aku, betul lah, Bu? Pengalaman. Jadi kalau rumah kita ada acara, tetangga tuh kira-kira gitu gak? Walaupun dia tuh berduit, itu tuh Bu mencairkan suasana, itu tuh mengikat tali kasih sayang, kasih Bu. Oh dia tuh kaya, dia tuh biar ya kasih ya. Ya. Makan urusan belakang. Makan enggak makan urusan belakang. Sekarang kalau ibu kaya, kalau ibu berduit, ibu bilang aku enggak perlu. Jangan, Bu. Kalau ada orang ngasih sesuatu ke kita terima, Bu. Makasih, saya enggak butuh. Jangan begitu. Dengan ibu terima, ibu memberikan kesempatan orang berbuat baik, orang bersedekah, orang mengakrabkan. Nanti kalau ibu rasa ibu enggak penting, aku enggak bisa makan gini, naik darahku, aku enggak bisa makan gini, kolesterol aku. Ibu terima dulu, nanti enggak usah kasih tahu dia. Ibu boleh sedekahkan ke nenek. Jangan ibu tahu, oh Mai, makanan yang kau kasih aku tuh Mai, aku kasih anu Mai. Itu tak boleh, Bu. Itu menyakitkan hati. Naikkan darah ibu. Sumpah lo, nanti ada ya tak keluarga sebelah atau kawan atau kenalan tuh yang nunggu makanan-makanan itu ya. Jadi ibu terima, makasih banyak, jazakillah khair, jazakumullah khairan katsira. Aduh kan, walaupun dalam hati aku tak boleh makan barang nih, enggak apa-apa nanti, enggak perlu dikasih tahu bahwa kita tidak makannya, begitu ya Bu ya. Jadi insya Allah doa-doanya kita baik, insya Allah ibu, dan kita semua akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih baik lagi setelah menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan suami dan anak-anak, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara seiman, khususnya sesama pengajian. Insya Allah wanita-wanita yang baik dan soleha di sini
akan menularkan kebaikan-kebaikan yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Laila yang sudah memberikan tausiah yang begitu panjang lebar, tapi masuk di hati ibu-ibu semuanya. Amin. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu tadi yaitu bermanfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin yaitu kepada Ibu. Mari kita berdoa, kita awali dengan istighfar terlebih. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di majelis yang mulia ini ya Allah, mengharapkan redha dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Tutuplah segala aib-aib kami ya Allah. Dan jadikanlah kami juga orang yang menutup aib saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, ampunkan pula dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka, kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil. Allahumma ya Allah, jika mereka telah wafat ya Allah, jadikanlah alam barzah sebagai taman-taman syurga bagi mereka ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa kami ya Allah. Berilah mereka kebahagiaan, beri mereka kedamaian, jauhkanlah dari azab kubur ya Allah. Jika mereka masih ada ya Allah, izinkanlah kami masih mampu untuk berbakti, berbuat baik, birrul walidain kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian ya Allah, Kau jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang juga berbakti kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dalam majlis yang mulia ini kami mohon kepadamu ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang pencinta ilmu ya Allah, karena menuntut ilmu itu Engkau wajibkan ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan iman dan ilmu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga-keluarga kami orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah suami-suami kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami orang yang mencintai sholat dan mendirikan sholat, mencintai Engkau tiada batas ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkanlah rezeki bagi seluruh jamaah ini ya Allah. Mudahkanlah seluruh jamaah-jamaah pengajian baik Baitul Amanah maupun pengajian Al-Mahabbah, mudah untuk melaksanakan haji dan umrah bagi diri dan keluarga mereka ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Ampunkanlah kami semua jika rezeki kami terhambat karena dosa kami ya Allah.
Ya Allah, jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami juga menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat kami. Mudahkanlah kami untuk senantiasa membaca Al-Quran-Mu, ya Allah. Jadikan zikir kami juga adalah Al-Quran, ya Allah. Janganlah Kau masukkan kami orang-orang yang lalai dari membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan kelak Al-Quran sahabat kami di alam barzah. Jadikan kelak Al-Quran sahabat kami memberikan syafaat, ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah, di akhirat, ya Allah. Menjadi pelindung, ya Allah, kami dari panasnya alam barzah, ya Allah, dari panasnya alam mahsyar, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid dunia dan akhirat, ya Allah. Kumpulkan kami sebagaimana di dunia kami berkumpul, ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam basis keimanan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab neraka. Kumpulkan kami di syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikan kami pejuang-Mu, ya Allah. Jadikan kami pembela agama-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menyebarkan dakwah-Mu dengan kekuatan dan kemampuan yang kami ada. Subhanakallahumma bihamdika la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, yaitu maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, yaitu pada hari ini untuk Baitul Amanah hataman, yaitu semuanya setiap orang pas 30 juz sudah hatam semua. Selama yaitu selama 7 bulan setengah pas. 7 bulan setengah, 1 bulan 4 kali, 1 bulan 4 kali, jadi 7 bulan setengah pas. Masya Allah. Pas 7 bulan setengah. Insya Allah kami akan lanjut lagi pada minggu akan datang, Ibu Neng, ya. Insya Allah kita lanjut lagi, Ibu Neng. Kita tiap satu orang 1 juz saja, lanjut. Minggu kedua, juz kedua lagi, semua juz kedua. Mudah-mudahan yang lain juga begitu lancar. Al-Mahabbah semoga lancar juga. Amin. Sampai 30 lanjut. Sekali-sekali. Gabung Sekali-sekali boleh. terlalu ramai benar. Nah, kalau halal sih, kalau hataman sih enggak apa. Kalau ngaji itu bagi kelompok aja. Bikin kelompok bisa, kalau itu amanah kita bikin 2 kelompok bisa kelompok 1, kelompok 2, tergantung berapa orangnya. Ya kalau 60 jadi 2 kelompok kan 30 juz. Kalau meeting Insya Allah. Sini banyak yang lihai-lihai baca Quran nih, daerah Banjar nih, Masya Allah. Kami ucapkan juga yaitu kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah berpartisipasi dalam acara hataman Al-Quran pada hari ini. Pada ibu-ibu Baitul Amanah yang telah memberikan sumbangan baik berupa moral ataupun material yang telah berpartisipasi sehingga dapat melaksanakan hataman Quran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.